Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Dari materi yang Anda siapkan, ada satu prinsip nih yang kayaknya menarik banget buat kita bedah hari ini. Prinsip ke-21 ya, yang intinya ukur skor untuk sukses. Kedengarannya simpel sih, kalau mau sesuatu naik ya ukur aja. Tapi kayaknya ada yang lebih dari sekedar catat angka ya. Iya, betul sekali. Justru simpelnya itu kekuatannya. Prinsip ini tuh sinkron banget sama cara kerja otak kita kan. Kita itu secara alami nyari target, nyari umpan balik. Nah, waktu Anda memutuskan buat ngukur sesuatu, secara sadar atau nggak sadar, fokus Anda ya ke situ, energi Anda ke situ. Jadi kayak disiram gitu ya, yang diperhatikan ya tumbuh. Persis. Ini soal gimana caranya bikin kemajuan yang tadinya abstrak, jadi kelihatan, jadi nyata gitu. Menarik. Saya ingat ada contoh bagus di materi Anda soal ayah bernama Tyler ini. Anaknya main basket. Yang bikin beda itu pendekatannya loh. Biasanya kan pelatih fokusnya ya poin atau mungkin rebound lah. Iya, standar ya itu. Nah, ayahnya ini dia malah melacak 7 metrik kontribusi beda. Gila juga. Ada poin, rebound, assist, terus steal, block, pokoknya banyak. Setiap aksi positif, sekecil apapun, dapat poin 1. Wah, ini cerdas banget sih. Betul, itu pendekatan yang pinter ya. Karena dia mengubah definisi sukses buat si anak, nggak melulu soal bikin skor. Nah, itu dia. Dan hasilnya gimana? Disebutkan si Tyler ini jadi termotivasi banget. Dia sampai ngecek skor kontribusinya pas time out, terus bikin grafik sendiri loh di dinding kamarnya. Wow, sampai segitunya ya? Iya, peningkatannya itu bukan karena dikritik, tapi karena dia bisa lihat sendiri progresnya di area-area penting itu. Dia jadi tahu usahanya ada hasilnya di banyak sisi permainan. Nah, kisah Tyler ini pas banget buat nunjukin kenapa pengukuran yang tepat itu penting. Ayangnya kan nggak cuma ngukur hasil akhir doang, tapi juga prosesnya, kontribusinya yang ngebangun hasil akhir itu. Ini mirip banget sama idenya Charles Conrad di buku The Game of Work. Oh, The Game of Work. Pernah dengar sekilas? Iya, Conrad kan bilang kalau kita bikin kerjaan atau ya tujuan apapun lah, jadi kayak permainan. Ada aturan jelas, ada skornya, itu bisa ningkatin banget keterlibatan sama kinerja. Si ayah Tyler ini secara nggak sadar udah mubah latihan basket jadi semacam permainan kontribusi. Jadi kepikiran nih. Kita kan seringnya fokus ke hasil gede ya, target akhir. Jangan-jangan yang perlu diukur justru langkah-langkah kecilnya, usaha konsistennya gitu. Tepat sekali. Justru itu, mengukur proses itu sama pentingnya, kadang malah lebih penting daripada cuma ngukur hasil. Hasil itu kan seringnya disebut lagging indicator ya, indikator yang muncul belakangan. Ya, indikator hasil akhir gitu ya. Betul. Nah, kalau kita ukur tindakan atau kebiasaan harian kita, itu namanya leading indicator, indikator pendorong. Ini kasih kita umpan balik lebih cepat, jadi kita bisa menyesuaikan strategi kalau perlu. Oh, jadi kayak misal mau ningkatin penjualan, jangan cuma ukur omset akhir bulan, tapi ukur juga berapa kali kita telepon calon pelanggan tiap hari gitu. Nah, contoh bagus itu. Persis seperti itu. Jadi tantangannya bukan cuma ayo ngukur, tapi ukur apa nih yang bener-bener ngedorong kemajuan. Oke, paham. Jadi, Anda perlu nanya ke diri sendiri. Aktivitas kunci apa sih yang kalau saya lakuin terus-menerus, paling mungkin bawa saya ke hasil yang saya mau? Terus, ya ukur aktivitas kunci itu. Pengukuran jadi kayak alat diagnosa, bukan cuma rapor nilai akhir. Bantu kita ngerti hubungan sebab-akibat antara usaha sama hasil. Oke, jadi makin jelas ya inti prinsip 21 ini. Apa yang kita kasih perhatian, yang kita ukur rutin, yaitu yang bakal kita kelola dan tingkatkan. Cerita Tyler tadi bukti nyata banget gimana bikin kemajuan jadi terlihat, itu bisa jadi bensin motivasi yang kuat. Mengukurnya itu bikin kita tanggung jawab sama diri sendiri. Dan kita jadi punya data buat ambil keputusan yang lebih baik ke depannya. Nah, sebagai penutup nih, coba kita refleksikan ke diri Anda masing-masing. Coba pikir sebentar deh, ada nggak satu area spesifik di hidup atau kerjaan Anda sekarang yang kalau Anda mulai ukur dengan lebih sadar, lebih konsisten, kayaknya punya potensi besar nih buat bawa perubahan signifikan. Kira-kira apa langkah kecil terukur pertama yang bisa Anda mulai lacak, mungkin mulai hari ini atau besok? Coba renungkan itu ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.